Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Sri Lestari Fatmawati. Saya Mariam Selina Kewa. Saya Fitri Wijayanti. Saya Delsiano Vita Bungo. Saya Nisa Rista Widya Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kesehatan reproduksi remaja. Jadi teman-teman mari stay tune. Untuk kesehatan reproduksi remaja ya, kita hari ini untuk materinya kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan itu ada gambarnya ya, seperti itu. Reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Ada gambar laki-laki, ada perempuan, itu ada sel telur nanti menghasilkan bayi seperti itu ya. Terus yang pertama, pendahulunya menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan dan menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, khususnya remaja putri ya. Ini gambarnya seperti ini. Terus yang kedua, organ reproduksi laki-laki. Terus yang berikutnya ini penyakit pada organ reproduksi. Terus berikutnya itu cara pencegahan dan pengobatan penyakit reproduksi. Terus ini ada organ reproduksi pada wanita. Jadi yang pertama itu ada gambarnya seperti ini tuba falopi. Jadi tuba falopi itu saluran berfungsi tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma. Ya. Terus yang berikut ini ovarium. Ovariumnya ini ya gambarnya. Fungsi utama ovarium itu sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Jadi nanti pembuahannya terjadi di sini, di ovarium. Terus yang berikutnya uterus, ini kandung kemih. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Ya. Terus yang berikut serviks, jalan keluarnya darah menstruasi. Jadi kalau tidak dibuahi akan terjadi menstruasi, nanti keluarnya di sini. Terus itu vagina. Lubang vagina merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah dan saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan setiap bulan. Persiapan ini ditandai dengan terjadinya penebalan pada dinding rahim endometrium yang berisi pembuluh darah. Apabila kehamilan yang terjadi, endometrium akan luruh dan keluar darah bersama melalui vagina. Inilah yang dikenal dengan menstruasi. Di menstruasi ada fase menstruasi ditandai dengan luruhnya endometrium dan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase di sini ada fase dimulai sejak hari pertama menstruasi berlangsung selama 4 hari sampai 6 hari. Nah, di sini ada fase luteal. Fase luteal ditandai dengan sel telur yang berubah menjadi jaringan disebut corpus luteum. Jaringan ini akan mengeluarkan hormon yang membuat dinding rahim menjadi lebih tebal. Namun apabila tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Selanjutnya lapisan rahim akan luruh selama menstruasi. Terjadi selama 11-17 hari. Dan di sini ada siklus menstruasi. Nah, ada fase folikuler. Memasuki fase folikuler, ovarium akan membentuk folikel yang berisi sel telur yang belum matang. Folikel dan sel telur tersebut akan tumbuh dan merangsang penebalan pada dinding rahim. Fase ini biasanya berlangsung selama 11-27 hari bergantung pada siklus untuk setiap wanita. Dan di sini ada fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi saat ovarium melepas sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi oleh sperma di bagian saluran indung telur. Akan tetapi apabila tidak terjadi pembuahan, sel telur akan melebur dalam waktu 24 jam setelah fase ovulasi. Fase ini biasanya terjadi di hari 14 siklus menstruasi. Kemudian kita akan melanjutkan ke organ reproduksi laki-laki. Di sini ada vas deferens.
pembawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi sebelum dikeluarkan melalui uretra. Ada testis memproduksi sperma dan hormon testosteron. Karena fungsinya begitu penting, kesehatan testis harus selalu dijaga agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Terus terdapat penis sebagai saluran keluarnya air mani dan air seni atau urin. Terus terdapat uretra untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Terus ada prostat untuk memastikan bahwa urin tidak bercampur dengan sperma ketika pria sedang berejakulasi. Fungsi lain dari kelenjar prostat adalah mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Di sini terdapat mimpi basah. Mimpi basah adalah mekanisme alami tubuh untuk melepaskan energi seksualnya. Pada pria, hal ini terjadi ketika kantong sperma atau vesikula seminalis telah penuh dan akhirnya keluar saat sedang tidur karena sudah tidak bisa menampung lagi. Di sini saya akan menjelaskan penyakit organ reproduksi. Penyakit reproduksi merupakan penyakit yang terjadi pada organ-organ reproduksi. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, hormon, genetik, dan berbagai faktor lainnya. Perempuan dan laki-laki mengalami penyakit reproduksi yang berbeda-beda. Ada penyakit menular seksual, contohnya sifilis. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita raja singa. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita. Selanjutnya ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Selanjutnya ada herpes kelamin. Herpes kelamin atau herpes genital adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang ditandai dengan luka lepuh di area kelamin, namun herpes genital juga terkadang tidak menimbulkan gejala apapun sehingga kondisi ini sering tidak disadari oleh penderitanya. Baik, di sini saya lanjutkan. Di sini kita bisa melihat untuk penyakit-penyakit organ reproduksi itu, contohnya yang di sebelah pojok paling kiri itu ada sifilis. Kemudian di sampingnya itu ada gonore. Gonore itu biasanya pipis ataupun intinya alat kelamin kita itu mengeluarkan nanah. Kemudian HIV itu bisa bercak-bercak seperti itu di area kemaluan ataupun juga di area-area badan lainnya. Kemudian ada herpes kelamin. Untuk herpes kelamin sendiri itu kurang lebihnya modelnya seperti itu dan itu berada di area kelamin kita. Terus kemudian ada silamidia. Silamidia itu seperti luka yang ada di daerah organ reproduksi. Kemudian ada kutu kelamin. Kutu kelamin sendiri itu terdapat luka tapi ada di bawah jaringan kulit, kemudian akan timbul seperti kutu di daerah kelamin kita. Kemudian ada infeksi jamur kelamin, itu hampir sama seperti herpes. Terus ada tungau Sarcoptes scabies. Ini seperti kalau kita terkena infeksi jamur dari kucing, kurang lebihnya seperti itu. Namun ini berada di daerah kelamin dan juga ada di daerah-daerah tertentu lainnya. Kemudian ada kutil kelamin atau kondiloma. Kondiloma ini itu sering terjadi karena memang benar-benar kayak udah parah banget. Dan ini menjurunya bisa ke sifilis ataupun juga bisa ke HIV. Terus yang terakhir ada trichomoniasis. Lanjut. Kemudian di sini akan saya beritahu untuk pencegahan penyakit menular seksual. Yang pertama, hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Kemudian rutin menjaga kebersihan organ intim dan selalu menggunakan alat pengaman saat berhubungan intim. Ini apabila memang belum ada ikatan sah suami istri. Jadi lebih baik dan lebih amannya menggunakan alat pengaman atau yang sering kita sebut dengan kondom. Kemudian vaksinasi terhadap vaksin
untuk mencegah HPV dan hepatitis B. Kemudian di sini saya lanjut ya. Yang terakhir ini ada pengobatan penyakit menular seksual. Yang pertama itu menggunakan antibiotik. Obat ini hanya bisa diberikan dalam dosis tunggal, bisa menyembuhkan banyak penyakit menular seksual yang terjadi akibat bakteri atau parasit seperti gonore, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Namun antibiotik harus kamu habiskan sesuai resep dokter untuk mencegah resistensi bakteri. Selain itu, penting untuk menghindari aktivitas seksual sampai 7 hari setelah kamu selesai mengonsumsi antibiotik dan luka setelah sembuh. Kemudian, untuk obat antivirus, bila kamu terkena herpes atau HIV, dokter mungkin akan meresepkan obat yang mencegah infeksi virus bertambah parah yang disebut obat antivirus. Nah, biasanya kalau antibiotik itu dikasih contoh paling simpelnya itu pada saat kita terkena keputihan. Biasanya dikasih kurang lebihnya untuk 3 hari, karena kalau kita minumnya kurang dari itu biasanya akan jadi resistensi bakteri. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Kira-kira mbak-mbaknya ini udah jelas apa belum? Sudah, Mbak. Ya, sudah. Oke, terima kasih ya Mbak telah ikut berpartisipasi untuk tugas dari kelompok kami. Jadi itu tadi guys, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, ataupun kalimat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.